wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ahibbah, kaum muslimin ikhwan fiddin wal akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk mempelajari dan mengkaji kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Hari ini masyaallah muslimin, ya, kita di kitab Kabair pada dosa besar atau kabirah yang arba' wa salasun, yang ke-34, yaitu khianah. Masuk ke khianat, ya. Khana yakhunu, dari kata khana yakhunu khianat, itu berkhianat, yang berarti tidak amanah, melakukan menyelisih perintah, ya, atau bermaksiat termasuk khianat. Dan Imam Al-Dhahabi menyebutkannya dalam kitab Kabair ini karena kaitannya dosa besar, ya, termasuk dosa besar yang harus ditinggalkan. Wajib bagi seorang untuk meninggalkan dosa besar ini. Karena khianat juga alamat munafik, alamat kemunafikan. Ada ancaman juga tentang orang-orang yang khianat, ya, mendapatkan neraka. Bahkan Nabi SAW juga menafikan keimanan bagi orang yang berkhianat, ya, yakni tidak amanah. Maka pantaslah kalau ini termasuk dosa besar, ya. Para ulama yang menyebutkan dalam kitab mereka bahwa khianat itu termasuk dosa besar adalah diantaranya Imam Mudhiriyu, ya, wa Dhahabi wa Damiri wa Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala jami'an, ya. Bahkan termasuk khianat kefasikan, ya, seperti dosa kefasikan, melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang disebutkan pertama oleh muallif
Syekh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, pada surat Al-Anfal. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasul, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Wala yani wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Amanat adalah tanggung jawab yang besar. Ketika orang sudah melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya, maka ini jatuh juga pada bisa pengkhianatan, bentuk pengkhianatan. Kadang makanya orang-orang yang baik menjadi bermusuhan ya karena ada pengkhianatan. Jadi kerusakan yang ditimbulkan juga besar, bukan hanya ini dosa besar, tapi juga kerusakan yang ditimbulkan adalah besar. Bahkan rumah tangga ya, kalau sudah masuk ke dalamnya khianat, ini berarti juga perusak rumah tangga, sahih. Seperti berselingkuhan adalah bentuk khianat sebenarnya. Atau juga lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ini juga sebenarnya pengkhianatan perintah Allah dan Rasulnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ya, untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Maka dari itu ya cakupannya luas sebenarnya khianat. Maka dikatakan oleh Al-Wahidi ya bahwa nazalat hadil ayah fi Abi Lubabah. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abu Lubabah hina ba'asahu Rasulullah ila Bani Quraidah. Itu ketika Rasul mengutus Abu Lubabah ke Bani Quraidah lamma hasarahum, yakni ketika Nabi dan para sahabat mengepung Bani Quraidah, wa kana ahluhu wa waladuhu fihim, dan termasuk di dalam keluarganya Abu Lubabah, anaknya, dan masih termasuk yang mereka orang-orang Bani Quraidah. Faqalu ya Abu Lubabah ma tara lana in nazalna ala hukmi Sa'ad fina. Mereka berkata ya, wahai Abu Lubabah, apa gerangan pendapatmu jika kau turunkan hukum kepada kami atas Sa'ad, hukmu Sa'ad fina kepada kami. Fa asyara Abu Lubabah ila halqihi. Maka Abu Lubabah kemudian mengisyaratkan kepada lehernya atau lingkaran ini. Artinya maksudnya didabah, annahu dabah, disembelih. Fala taf'alu. Namun mereka tidak mengerjakannya. Fakana tilka minhu khiyanatullah, khiyanatan lillahi wa rasulih. Dan ini adalah khianatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka turun ayat wa tahunu amanatikum ya. La tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum. Ibnu Abbas mengatakan al-amanat al-a'mal allati i'tamana Allah 'alaiha al-ibad, yakni al-faraid. Jadi amanat termasuk itu adalah amal-amal yang Allah percayakan atas kepada, jadi Allah amanat adalah amal-amal yang Allah percayakan kepadanya hamba. Jadi amal di sini maksudnya faraid. Ibadah fardu maksudnya. Yaqulatan kuduha. Jadi seakan Allah mengatakan jangan kalian membatalkan amanat dengan cara tidak mengerjakannya. Maka termasuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk khianat amanat. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Kalbi, amma khianatullahi wa rasulihi fa maksiatuhuma. Jadi ini maksud khianat kepada Allah dan Rasulnya ketika memaksiati keduanya. Allah mengamanatkan kita apa? Tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Ketika tidak melaksanakan berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya, begitu ya. Allah juga mengamanatkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika tidak melaksanakannya berarti mengkhianati Allah. Rasul juga mewasiatkan kepada kita untuk
ya, melaksanakan perintah-perintahnya, lalu kita tidak melaksanakan perintah Rasul, berarti mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum ya makna khianat. Jadi mengkhianati di sini termasuk adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang bisa saja memilih antara melaksanakan perintah ataupun mengkhianati. Makanya diingatkan agar tidak berkhianat. Ketika melaksanakan sesuai dengan perintah berarti itu yang diharapkan. Ketika tidak berarti dia telah berkhianat. Ya. Maka Allah mengatakan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat pada amanat-amanat kalian sedang kalian mengetahui. Sudah tahu tapi tidak dilaksanakan malah dikhianati. Ya. Dan khianat dalam segala hal adalah buruk, busuk, tidak ada kebaikan. Nanti dikatakan oleh Imam Dhahabi, insyaallah kita sebutkan. Para ulama menyebutkan di antara khianat kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk kemunafikan. Di antara bentuknya maksudnya. Ini dikatakan oleh penulis Al-Jami' li Kaba'irud Dzunub. Beliau mengatakan ya, khianat laha suwar wa anwa. Khianat itu ada gambarannya dan macamnya. Di antaranya adalah khianatullah ta'ala wa rasuli bi idharil Islam wa ibtanil kufri wan nifaq. Yaitu dengan khianat kepada Allah dan Rasulnya itu dengan menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu dengan kemunafikan istilahnya. Itu adalah khianat. Dan termasuk khianat di sini yang muawalati a'daillah min ahli syirk kufri wa syirk. Malah bersikap loyal kepada ahli syirik dan kufur. Mencintai loyal kepada mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, sementara orang-orang beriman memusuhi. Ini berapa banyak orang-orang kadang jatuh pada bab ini. Membenci orang-orang beriman sementara pada orang-orang musyrik bermesraan. Dengan orang-orang kafir bermesraan, ya, sayang menyayangi sama mereka. La haula wala quwata illa billah. Kita hanya mengadukan urusan kita ini hanya kepada Allah. Ya ini kadang sudah melampaui batas, berkhianat. Seharusnya untuk saling menyayangi sesama muslim malah mengkhianati. Betapa sakitnya nanti juga penderitaan mereka pastinya. Ketika di hari kiamat mereka yang sekarang ini dielulukan, disayangi dari ahli musyrik, ternyata yang disayangi itu justru masuk neraka. Bahkan menjadi bahan bakar neraka. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah jadi bahan bakar neraka. Lah. Ketika jadi bahan bakar neraka, orang-orang yang khianat tadi dengan lebih mencintai orang-orang musyrik, loyal kepada orang-orang musyrik, loyal kepada orang-orang kafir, akan kecewa sendiri. Kecewa akan atas perbuatan mereka di dunia yang lebih loyal kepada orang-orang musyrik ketimbang orang-orang beriman, ahli Islam. Kenapa ini ada pada mereka? Padahal saudara kita ya. Karakter yang mirip dengan apa? Al-Khawarij yang Nabi mengatakannya yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan, membunuh orang-orang Islam sementara bermesraan dengan ahli authan, para paganis penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kuburan. Ya. Tidak sikap loyal ini kecuali karena ada kedekatan karakter ya. Apa karakter dekatnya itu? Yang sudah sering katakan al muwafaqah fi zahir tad'u ila muwafaqah fil batin. Kadang keselarasan atau kesesuaian secara zahir, meniru secara zahir itu bisa mengakibatkan juga kesesuaian secara batin. Ketika kita suka meniru gaya-gaya orang musyrik, ya, maka Allah butakan juga hati mereka sehingga
Allah gelapkan hati mereka sehingga juga meniru orang-orang musyrik dan mencintai orang-orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Dan ini pengkhianatan sebenarnya ya. Pengkhianatan kepada amanat Allah untuk mencintai orang-orang beriman. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat itu keras, tegas terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi sama mereka, orang-orang beriman, sesama sahabat. Ini jadi katakan bentuk pengkhianatan yang pertama ya kepada Allah dan Rasulnya. Itu dengan lebih mencintai ahli kufur, ahli syirik. Dan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep la ilaha illallah. Saya karena la ilaha illallah mengajarkan kepada kita berarti berlepas diri dari ahli syirik. Karena di antara iqtida atau konsekuensi dari kita mengucapkan la ilaha illallah adalah al-kufru bima yu'bad min dunillah, mengkafiri apa saja yang disembah selain Allah, dan termasuk berlepas diri dari ahli syirik, ahli kufur. Harus berlepas diri, bukan malah bermesraan. Ya. Kan orang yang ridha, ar-ridha bil fi'l, ridha dengan perbuatan kesyirikan lagi dilakukan adalah berarti dia pelaku sama. Wa huwal fa'il. Dan ini harus diulang-ulang, ar-ridha bil fi'li wa huwal fa'il. Agar orang ngerti ya, melek akan kerusakan mereka. Kadang menganggap mungkin enggak apa-apa, yang penting hati kita gimana? Yang tahu hati Andanya Allah Subhanahu wa taala, tapi zahir Anda menampakkan begitu. Muwafaqatu bil kufri, muwafaqatu bil syirk, yaitu berkesesuaian dengan kekufuran, berkesesuaian dengan kekafiran, berkesesuaian dengan kesyirikan ya. Nah, maka ini ya al-ghadru istilahnya ya, pengkhianatan. Karena berarti kenapa khianat? Ya musuh dalam selimut yang seperti ini. Dengan orang-orang Islam seolah-olah juga tetap baik, tapi ya, di lain sisi dia juga sebenarnya keras terhadap orang-orang Islam. Dia menampakkan sepihak seolah-olah sayang terhadap orang Islam, ya, tapi sebenarnya buktinya bermesraan dengan orang-orang kafir. Bukan dalam muamalah dunia loh ya. Ini kita tidak bicara dunia, agama. Dan nyatanya mereka bermuamalah bermesraan itu dalam muamalah agama, yakni akhirat, yang membahayakan akidah ya. Padahal makna Islam aja istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Mereka sangat bertentangan dengan konsep ini. Konsep dari makna Islam yaitu mentauhidkan Allah, tunduk dan berserah diri dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan berlepas diri dari ahli syirik dan kesyirikan itu sendiri. Taib. Ini yang pertama, khianat yang disebutkan gambarannya. Yang kedua, ghisyul muslimin. Yang kedua, kecurangan terhadap kaum muslimin dalam segala hal ya, curang ini. Dalam aspek pemerintahan mungkin, dalam sosial masyarakat, dalam bermuamalah secara umum, berniaga, berbisnis, ya, ghish. Ghish bisa terjadi pada semua hal. Penggelembungan suara, kalau tapi di Islam sebenarnya tidak ada suara terbanyak itu yang menang, tidak ada. Pemimpin dipilih dengan apa? Dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, para ulama kibar, senior, yang sebelumnya juga mereka sudah dipilih, memang layak untuk menjadi panutan umat. Mereka duduk di atas untuk kemudian memilih pemimpin ya, di tengah-tengah mereka, ahlul halli wal aqdi, atau ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ini juga bisa. Itu cara memilih pemimpin dalam Islam. Tidak serta-merta putra mahkota langsung jadi pemimpin, juga tidak. Itu adalah model kerajaan, bukan dalam Islam. Adapun dalam Islam harusnya begitu, ya, bukan dengan suara terbanyak.
Taib. Ya. Ghishul muslimin dalam segala hal, kecurangan-kecurangan dalam jual beli, ya. Man ghasyana falaysa minna. Maka Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang curang bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiyanatul amanat, yang ketiga khianat fi shadaqah wa zakat. Berkhianat dalam zakat atau sedekah, yakni ghulul. Contohnya seorang yang sudah dalam pekerjaannya digaji memang untuk ngurusi rakyat, lalu dia menerima dari rakyat hadiah, ya, khususnya yang digaji negara. Contohnya pegawai pemungut zakat, jangan pajak. yang diamanat untuk mengambil zakat. Lalu datang dia ke orang kaya menghitung seluruh zakatnya, kekayaannya, dihitung. Setelah dia keluarkan zakatnya benar sesuai hitungan ahli apa istilahnya? Petugas petugas zakat ini. Lalu mau keluar kemudian dikasih oleh-oleh, hadiah. Padahal dialah tidak melaksanakan tugasnya ini kecuali sudah digaji negara. Nah, ini kita contohkan zakat saja ya, jangan yang lain. Zakat. Maka ini termasuk hulul, pengkhianatan. Nanti khawatirnya imbasnya, ya, dia akan tebang pilih. Dia akan milih, oh saya akan ngitung yang sana aja karena yang sana ada hadiah, yang sini nggak ada hadiahnya. Padahal tugasnya sudah digaji negara. Tidaklah dia menjadi pejabat zakat kecuali sudah digaji negara. Ini contoh dalam zakat aja. Atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain yang membutuhkan memang bersinggungan langsung dengan rakyat, ya. Seperti aparatur negara yang duduk di, kalau sekarang alhamdulillah bersih, Anda lihat. Ana bukan memuji berlebihan, tapi memang nyatanya ada yang bersih saya dapati. Apa itu? Biar seneng ya, biar seneng disebut. Pegawai di Dukcapil, Anda lihat, Masya Allah, mereka benar-benar no swap. Kita datang hanya pakai kakak, bawa kakak, kemudian tidak ada lagi calo, tidak ada lagi, Masya Allah, ya, tidak ada istilahnya orang belakang untuk kemudian mengurus, tidak ada. Pokoknya datang aja antum, mau minta apa, KTP segera print. Memang kalau perlu ganti apa istilahnya, kalau baru maka di data semuanya baru kemudian bikinkan. Nah ini bagus, ya, amanat. Tapi kalau datang kemudian gininya harus bayar, ini harus bayar. Sekarang sudah mulai tertib, ya, Masya Allah. Karena ini keperluan rakyat. Dan mereka mengurusi urusan rakyat memang digaji negara, sahih? Bukan karena yang bayar kemudian diurusin, tidak ada bayaran di situ, tidak ada pemungutan bayaran apa-apa, nggak boleh. Karena tidaklah duduknya mereka di barisan depan, ya, yang khususnya yang di depan itu yang menangani langsung bersinggungan dengan rakyat, kecuali memang digaji negara, ya, sehingga tidak boleh memungut sepeser pun seberapa pun rupiah dalam penanganan ini. Misalkan untuk menangani kakak 20.000 atau 100, ini namanya ghulul, pengkhianatan, ya. Atau kita memberinya karena dia mempercepat urusan kita, tidak ada standarnya kok. Anda duduk di situ berapa menit nanti akan diurus dengan cepat. Ada standarnya itu, ya. Berapa kali saya melakukan sendiri jadi tahu. Sekarang Masya Allah amanat. Kita apresiasi, kita harus puji yang seperti itu, ya. Dan sektor-sektor lainnya semoga juga ikut-ikutan bersih, tidak ada pungutan, bersih, ya. Seperti SKCK semoga bersih. Berharap begitu maksudnya. Dulu tuh sampai malu kan, bukan surat kehilangan. Dia mau ngasih terserah tuh berapa? Kita jadi malah bingung. 5.000 boleh. Akhirnya kita terpaksa kasih 5.000. Harusnya majanan karena mereka pun duduk di situ digaji, ya. Kan aparatur negara kita kan maksudnya harta dari pihak yang berwajib pun
Ada yang memang dinas keluar, ada yang memang khusus di dalam, maksudnya perkantorannya. Yang perkantorannya juga digaji, tidak? Gaji negara. Harusnya bersih semua dari praktek-praktek pungli atau yang lainnya. Karena Nabi bersabda, hadiatul umal ghululun, ya. Hadiah kepada orang yang sudah bagian dari pekerjaannya itu adalah pengkhianatan. Kita yang memberi berarti berkhianat, yang menerima juga berarti berkhianat. Karena dia diamanati untuk memang mengurusi urusan masyarakat, urusan umat, ya, yang memang pada jobnya tentunya Pak, yang sudah digaji. Nah ini orang-orang yang apalagi digaji negara itu harus amanat. Turun juga bisa pada yang lembaga-lembaga yang lainnya. Ada guru yang memang digaji negara, ASN. Ada juga guru yang mungkin yayasan, ya, sama. Kalau pada prinsipnya, jika negara tidak membolehkan hadiah kepada guru, maka juga ini tidak boleh diterima. Ya, hulul, hadiatul umal, hululun kata Nabi. Hadiah kepada orang yang sudah memang pekerjaannya adalah bentuk pengkhianatan. Karena guru itu tadi nanti akan tebang pilih, berat sebelah, diskriminasi dia, akan memilih dan mengurusi yang orang tuanya rajin mengasih transfer. Dan ini tidak baik. Ya. Akhirnya dia lebih perhatian kepada anak yang orang kaya saja, yang punya duit, yang punya harta. Sementara yang asli cerdas, biasanya dari fuqara wal masakin, tidak begitu diurus, tidak diperhatikan, hak-haknya tidak dipenuhi karena tidak ada duitnya. Ini pengkhianatan. Hadiatul umal ghululun. Maka meskipun kerja di yayasan, jika yayasan itu juga menerapkan hukum sama seperti di pemerintahan, tidak boleh menerima hadiah dari wali murid, ya, sebagai dia wali kelas, maka tidak boleh dia juga tidak menerima hadiah dari wali murid atau wali santri. Karena ini pengkhianatan, ya, tidak boleh. Dia akan akhirnya melobi. Wah, ini tapi baik banget orang tuanya, kalau nggak naik kelas kasihan. Wah. Dia akan debat lama dengan kepala sekolah misalnya. Dan kepala sekolahnya bersikukuh, nggak, pokoknya kebijakannya begini. Sudah dari awal, jika ada 5 merahnya tidak boleh, misal ini sebuah kebijakan. 5 merahnya maka tidak boleh naik. Tapi kata yang wali kelas yang tadi, enggak, anaknya baik. Wah, baik itu maksudnya karena dia sering dikasih hadiah sama bapaknya, ditransfer, maka disebut baik. Baik ada fulus. Akhirnya dibantu untuk agar meskipun 5 sudahlah, nanti kita hitamkan jadi 4. Atau merahnya padahal lebih dari 5, udah 6, di satunya dihitamkan. Permainan angka, permainan nilai. Ghulul, ada ghulul. Ini namanya pengkhianatan. Ya. Yang harusnya tidak boleh naik jadi naik. Berkhianat akhirnya. Aturan tidak ditegakkan. Tebang pilih, padahal ada di sana juga yang sama, merahnya sama, memenuhi syarat tidak naik. Bahkan mungkin kalau secara kecerdasan dia lebih cerdas, lebih rajin, tidak bolos, jarang alpa, maksudnya tidak pernah alpa bahkan, selalu masuk. Banyaklah yang penilaiannya harusnya mungkin bisa menjadikan dia naik, tapi juga tetap ditegakkan tidak naik. Nah ini makanya akhirnya tebang pilih, diskriminasi. Ya, nah makanya hadiatul umal masuk dalam hal ini, masuk dalam khianat, termasuk hululun, yaitu pengkhianatan. Dan juga khianatul amanat secara umum, pengkhianatan amanat, ya. Amanat apa saja, ya. Ini masuk pembahasannya. Jadi ada 4, ya. Amanat pada Allah, khianat pada Allah dan Rasulnya, itu dengan menampakkan kemunafikan, berbuat munafik maksudnya, menampakkan Islam, menyembunyikan kufur, loyalitas pada ahli kufur, ahli syirik, tapi benci terhadap ahli Islam. Ini khianat pada Allah dan Rasulnya. Juga khianat atau curang pada kaum muslimin. Juga khianat dalam masalah sedekah dan zakat atau pemberian hadiah, ya. Ini juga bisa terjadi khianat. Dan juga khianat dalam hal amanat secara umum. Allah mengatakan la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Allah juga berfirman, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Hilahnya Allah tidak ridho, Allah tidak meridhoi. Terus sebenarnya orang berkhianat itu berhilah soalnya ya. Agar mulus urusannya maka dia berkhianat. Agar mudah urusannya maka dia berkhianat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya berkata, di sini dinukilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin jilid kedua hadis nomor 1543 dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat orang jika memiliki maka dia menjadi munafik tulen. Yaitu barang siapa memiliki salah satunya menjadi sifat munafik tulen. Di antaranya adalah Nabi mengatakan apa? 4 ini. Jadi dia menjadi munafik tulen sampai dia meninggalkannya. Disebut memang munafik tulen, tapi bukan berarti munafik besar loh Pak ya. Jadi perlu dibedakan antara munafik yang besar yang mengeluarkan dari Islam, dan istilah munafik tulen itu malah justru sebenarnya untuk munafik kecil. Ya. Yang dimaksud sabda beliau ada 4 di sini adalah, jadi memiliki sifat ini maka ia adalah orang munafik tulen. Ia telah memiliki semua ciri orang-orang munafik. Memiliki ya, tidak berarti dia munafik asli, bukan. Dia hanya memiliki sifat munafik tulen. Dan nifak yang dimaksud di sini adalah apa? Nifak amali, nifak dalam perbuatan. Dan nifak dalam perbuatan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Dan nifak amali yang menjadi sifat orang-orang yang meniru orang-orang yang punya nifak hati, yaitu nifak i'tiqadi. Makanya disebut tulen ya. Karena tulen dalam arti meniru persis seperti orang munafik asli. Sifat yang pertama adalah apabila diberi amanat berkhianat. Ini yang menjadi pembahasan kita ya. Yaitu apabila ada orang yang mempercayainya, ia malah mengkhianatinya. Contohnya diberikan barang titipan seperti uang, jam, pena, barang, dagangan maupun yang lainnya. Dan dikatakan kepadanya, ambillah dan jagalah barang titipan ini. Ia malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Mengabaikan, tidak memperhatikannya, atau malah menyerahkannya kepada orang lain. Intinya, ia tidak menunaikan amanat yang dipercayakan kepadanya. Hati-hati ya, barang-barang kantor. Karena memang amanatnya untuk pekerjaan kantor saja, maka jangan digunakan untuk urusan pribadi. Ya. Laptop biasanya ya. Mobil dinas. Terlalu nyinggung ini Pak. Sama sebenarnya. Ya, kecuali di peruntukannya di situ disebutkan boleh misalkan untuk libur Lebaran gitu ya. Ada jarak waktunya juga misalkan Pak. Saya tidak tahu ya bagaimana regulasinya. Tapi ala kulli hal, kalau tidak ada lalu dia keluar dari aturan itu, maka berarti khianat. Menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Jadi misalkan dibolehkan kepentingan pribadi tapi pada kadar-kadar tertentu yang sebagaimana diregulasikan. Adapun yang tidak maka tidak boleh. Ya. Sama seperti kita diamanati barang-barang kantor ya. Lalu kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Laptop untuk keluarga di rumah nonton Upin-Upin misalnya. Karena saking senangnya bawa laptop ya. Lalu kelupaan memainkannya untuk bab-bab lain, urusan lain yang bukan urusan pekerjaan. Ini khianat ya. Jauhilah seperti ini ya. Kalau Anda perkara seperti ini tidak bisa ditinggalkan, nanti akan merembet pada hal-hal yang besar. Jadi jangan menganggap ini kan kecil Ustaz, sepele, cuma laptop lah. Itu sama sebenarnya. Mau sekecil atau besar sama. Kalau yang kecil aja nggak bisa lolos dari ujiannya, apalagi yang besar. Ya, mobil, rumah, ila akhirih ya. Naam. Jadi sesuai amanatnya, bagaimana boleh dipakai untuk apa dan seterusnya.
Di sini kalau sini contohnya titipan ya, titipan. Dan di zaman Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi pernah ada kejadian seperti ini sebenarnya. Ada orang dititipi, ya, lalu dia berkhianat, mengatakan tidak dititipi. Maka kemudian orang yang merasa terdolimi itu berteriak, minta tolong kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib atau secara umum orang-orang Arab ya, minta tolong untuk dibantu. Kemudian akhirnya ada salah seorang yang membantunya dan yang lain juga terdorong untuk menolongnya. Ini sebelum Nabi diangkat jadi Nabi ada kisah seperti ini. Yaitu orang diberi amanah tapi nggak mengakuinya, membawa lari barang dagangan dan seterusnya. Lalu Nabi akhirnya mengatakan, ya, jadi itu terjadi perkumpulan yang orang bersatu untuk membela yang zalim. Nabi termasuk ikut hadir di situ. Andaikan, Nabi pernah berkata, andaikan ada lagi dalam Islam, ya, untuk membela orang yang terdolimi seperti ini, pasti aku akan datang, kata Nabi. Menunjukkan ya, simpati Nabi SAW bahwa Islam, agama Islam juga akhlaknya begini. Ketika ada orang yang terdolimi dan ada orang yang bersatu padu untuk menolongnya, maka kita juga ikut andil di dalamnya, ya, untuk mengangkat orang yang terdolimi dari kedolimannya atau membantu mengembalikan barang dagangannya. Nah, baik. Demikian pula jika dipercaya untuk merahasiakan sesuatu, ini yang khianat yang paling berat. Paling, maksudnya justru paling mudah kita melakukannya. Jika kita dipercaya untuk merahasiakan sesuatu dan sudah diperingatkan, telah diperingat jangan kau bocorkan rahasia ini kepada siapapun, kenyataannya justru pergi menemui seseorang dan membocorkan rahasia tersebut seraya berkata kepada si fulan telah berkata begini begitu. Ya, ada sebagian orang ingin terkenal ketika dipercayai sebuah rahasia telah oleh seorang pejabat, malah memberitahukannya kepada orang lain. Nah, ini berkhianat namanya. Ya. Bahkan kalau kita menasihati pemimpin sekalipun tidak boleh berkhianat dengan cara membeberkannya kepada tengah-tengah umat. Karena kewajiban kita hanya memberi nasihat. Kalau dia menerima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka cukup antara Anda dan Allah yang tahu. Kemudian dia yang sudah dinasihati, ya. Tidak boleh membiarkannya dengan itu orang sudah dinasihati masih bengal, masih susah diatur, masih menolak nih misalkan. Padahal harusnya kalau memang disebut nasihat antara penasihat dan yang menerima nasihat saja, ya, tidak ada yang lainnya. Nah, kadang ada orang yang diberi amanat, mungkin dapat ucapan rahasia dari seorang pejabat di sini contohnya, malah memberitahukan pada yang lainnya. Bapak Presiden telah mengatakan begini begitu pada saya. Bapak Menteri mengatakan begini begitu. Syekh ini mengatakan begini begitu pada saya, ya. Malah jadi ingin terkenal dia, padahal seharusnya nasihat itu atau omongan itu mungkin bisa jadi rahasia. Hanya untuk dia dan dia saja yang tahu, ya. Nah, ini termasuk khianat. Mungkin dia berharap dengan seperti itu dia mengesankan orang lain bahwa dia orang penting, dia orang penting nih. Ngomongnya sama pejabat, ngomongnya saya sama presiden, ngomongnya saya sama menteri, ya. Ila akhirih. Maka semua, ya, ini semua termasuk khianat. Termasuk pula segala bentuk kepercayaan yang berbentuk pengasuhan. Ini di sini dia ada contohnya, masya Allah. Seperti seorang yang diangkat menjadi orang tua asuh anak yatim misalnya, untuk mengurusi hartanya, pengasuhannya, pendidikannya, namun kenyataannya dia melaksanakan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak mengasuh dengan baik, hartanya bahkan mungkin dimakan, ya, pengelolaan keuangannya buruk, berani meminjam untuk kepentingan pribadinya, kan anak yatim, harta anak yatim, ya. Berarti bukan untuk sembarangan kita pinjem atau nanti saya kembalikan. Belum tentu Anda mengembalikan. Nanti udahlah dihalalkan. Nah, ini akhirnya jadi seperti orang-orang yang pegang ke bendara masjid, ya. Kadang begitu mudahnya. Akhirnya menggelapkan banyak harta orang.
pinjam tanpa ya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Kalau mau pinjam misalkan apa dibolehkan atau tidaknya harus tanya dulu pada ahlinya ya. Khawatir tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Ini dana umat. Harusnya segera untuk dikelola ya dan seterusnya. Selain itu, cara pendekatannya misalnya di sini kepada anak yatim menjadi anak asuhnya juga kurang baik, kurang mendidik, tidak mengajarkan hal yang baik dan seterusnya. Maka ini semua adalah termasuk mengkhianati amanah. Termasuk orang tua kita semua ya. Sebagai orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendidik anak-anak dan keluarganya, berarti dia telah menyia-nyiakan amanah. Ya, karena keluarga itu diamanahkan kepada kita. Ku anfusakum afwan wa ahlikum nara. Ya. Kita dipemimpin. Tidak boleh berkhianat ya. Memimpin di rumah kita. Memimpin untuk istri kita ya, mendidik mereka. Jadi jangan sampai takut kepada istri akhirnya tidak melakukan pendidikan yang benar, pengajaran yang benar. Jangan jadi isti ya, ikatan suami takut istri. Ya, akhirnya pendidikan tidak baik, tidak terjadi dengan baik. Ya, karena enggak berani menegur. Penggunaan skincare-nya aromanya dahsyat misalnya. Ya. Wangi semerbak lewat laki-laki itu, yang laki-laki sampai tersepona semua, bukan terpesona lagi, tersepona. Ya, ayu mamra'atin ista'tarat kata Nabi. Wanita mana saja yang memakai wangian, famara ara qaumin, kemudian melewati suatu kaum, hatta yajida riha, agar dia bisa kaum ini atau laki-laki ini bisa mencium aromanya, lam yajid rihal jannah. Wanita seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Atau di hadis lainnya katakan wahya zaniyah, nauzubillah. Maka dia adalah pezina, nauzubillah. Jadi ada mental pezina. Senang kalau dia itu dipuji orang, senang kalau dia itu menonjol di mata orang lain bukan suaminya. Ya. Itu mental pezina. Yang kalau diupah senang kan gitu. Mental pezina, nauzubillah min dzalik. Maka yang sebaik-baik wanita adalah di rumahnya, kecuali untuk hajat min hawaijud dunya, kebutuhan-kebutuhan dunia, atau hajat-hajat akhiratnya, ke masjid berjamaah, ke masjid thalabul ilm, ke majelis-majelis ilmu, maka tidak ada penghalang baginya. Ya, untuk mereka keluar dari rumahnya. Nah, tapi selebihnya dari itu yang urusan yang tidak penting, bukan juga hajat dunia yang penting ya. Maka seharusnya ditinggalkan. Hanya kongko nongkrong dengan alumni, alma mater, ya, tinggalkan. Sama seperti, kenapa sih dalam Islam dibedakan sekali antara laki-laki dan perempuan? Ya, karena kalau perempuan itu keluarnya saja sudah jadi fitnah, keluarnya doang loh ya. Nabi mengatakan apa? Hadisnya yang sahih, gimana? Innal mar'ata idza kharajat min baitiha terus istasrafaha syaitan. Wanita kalau keluar dari rumahnya maka akan diperindah oleh syaitan. Jadi keluarnya saja sudah fitnah itu. Makanya tidak boleh memperbanyak keluar dari rumah. Tidak keluar dari rumah artinya apa? Sama juga tidak banyak di medsos. Nah, jadi sering salah dipahami nih. Di rumah tapi foto di mana-mana. Sami mawon, itu sami mawon, eksis di dunia maya. Dia tidak eksis di dunia nyata, tidak jarang keluar rumah. Artinya tidak keluar rumah, tidak sering keluar rumah. Tapi wujud medsosnya itu dia di luar rumah terus. Maksudnya gambarnya di mana-mana. Ya, lagi di dapur nih, di upload. Jelas tampak fisik dia, bahkan lekuk tubuhnya. Karena di rumah kan mungkin pakaiannya ala kadarnya. Ya. Lagi temennya kumpul. Ini bisa bahkan jadi dosa jariah. Ibu-ibu ya. Anda mau ngomong gak teganya, soalnya ada akhwat. Tapi ini ilmu ya. Bisa jadi dosa jariah. Kapan? Ketika ada orang yang memandangmu, fotomu maksudnya, yang ada di medsos, lalu dia sampai berbuat maksiat.
mungkin onani, itu yang lain. Itu sangat mungkin. Laki-laki, tanya laki-laki, siapa yang lihat perempuan tidak terpesona? Ya, maka dia itu keluar rumahnya akan dipercantik oleh syaitan. Nah, kiasan dari keluar rumah ini ada termasuk eksistensinya di dunia maya, sama. Itu sama saja dengan keluar rumah. Karena selagi belum di-share itu masih di dalam rumah. Tapi kalau sudah di-upload, sama saja seperti di luar rumah itu. Bahkan lebih dahsyat, karena bisa disimpan di setiap HP-nya laki-laki. Di-download, di-screenshot, macam-macam. Nah, maka kita sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik istri kita untuk mengatakan seperti ini. Jangan berbanyak main medsos. Apalagi Facebook, apalagi Instagram. Pokoknya yang media sosial itu lebih intens ke umum, persis seperti kita antara di luar rumah dan dalam rumah, maka sama hukumnya ya. Kan kalau sebelum diupload kan seperti kita di dalam rumah dia. Tapi kalau sudah diupload seperti kita di luar rumah, bahkan lebih dahsyat lagi, nggak pulang-pulang maksudnya. Kalau orang kan keluar ada kapan pulangnya, kalau sudah diupload nggak bakal pulang itu, sampai dihapus baru pulang ke rumah. Bahkan bisa jadi belum pulang karena sudah terdownload, keburu download atau screenshot orang lain, jadi nggak jadi pulang-pulang. Ibaratnya begitu, ya. Jadi kerusakannya lebih besar. Padahal tadi, ya kita katakan hadisnya keluarnya saja sudah fitnah gitu. Maka untuk mempersempit, mengurangi banyak keluar rumah yang tidak penting. Ya, nah, sebaik-baiknya adalah sebaik wanita di rumahnya, seperti ratu bagi suaminya. Ya, semuanya di rumah. Ya, nah. Ini amanat besar ya, ibu-ibu bisa tolong dibantu suaminya maksudnya. Akhwat ya, membantu para ayah atau abinya untuk tidak mengkhianati amanat. Khawatirnya mereka tidak sempat mengingatkan, sehingga mereka terjatuh dalam mengemban amanat ini. Menyia-nyiakannya, menelantarkannya, tidak mengingatkannya ya. Alhamdulillah kita belajar sehingga bisa membantu orang tua kita, ayah kita maksudnya, abi ataupun suami untuk tidak terjatuh dalam apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Dhahabi juga bersabda maksudnya membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya la imana man la amanatalah. Kata beliau, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat, wala ahdalah, yang tidak menepati janji. Tidak beriman bagi orang yang tidak bisa dipercaya, dia tidak amanat. Dan tidak beragama dengan agama yang baik bagi orang yang tidak menepati janji. Nabi juga bersabda, ayatul munafik salas, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda kemunafikan itu ada 3. Kalau tadi Syekh Utsaimin menyebutnya 4 ya. Munafik tulen. Tapi di sini ada 3. Yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji melanggar janji. Kalau diberi amanat berkhianat. Kalau Syekh Utsaimin menyebutnya 4, berarti satunya apa? Apabila bermusuhan dia berlebihan. Idza khasama fajara. Jadi kalau bermusuhan zalim, dia lebih zalim. Ya. Tanda orang-orang munafik. Jadi kalau berantem sama orang, dia nggak mau kalah. Orangnya mungkin mukul sekali, dia mintanya tebusannya 3 kali. Idza khasama fajara, dia berbuat fajir, dia berbuat lebih jahat. Ya. Tanda munafik. Seharusnya sama muslim untuk memaafkan ataupun memberikan uzur saudaranya. Ya. Ini justru malah jahat. Ini tanda munafik. Idza khasama fajara. Karena hanya orang munafik ya yang suka kalau orang muslim itu tidak bahagia. Tidak senang melihat orang muslim lainnya bahagia. Susah melihat orang senang. Ya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah itu. Ini tanda iman yang rapuh, yang tidak baik. Orang-orang beriman lebih suka, orang-orang lain juga suka, bergembira, bersukaria dalam hal kebaikan ya.
senang melihat orang-orang senang melihat orang bahagia, dengan mendoakan kebaikan. Makanya ini harus diobati terus ya, penyakit hasad kita diobati dengan pertama doa lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Atau kalau enggak muawanatuhum, membantu mereka. Atau kalau tidak maka ya lutfuhum, bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini termasuk bentuk menghilangkan hasad pada diri kita atas saudara kita orang-orang beriman yang lainnya. Al-Imam Al-Mudhiri namanya Mudhiri. Kata beliau, al-khiyanatu min jumlatil fusuq. Khianat itu termasuk secara global adalah termasuk kefasikan. Termasuk apa? Kefasikan. Wal fasik, orang fasik itu sendiri adalah man fa'ala kabiratan. Siapa saja yang berbuat dosa besar itu fasik. Au asarra ala shaghair, atau ngeyel terus-menerus dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Ini juga termasuk fasik. Berlaku dosa besar atau terus-menerus dalam dosa-dosa kecil. Enggak ditinggalkan. Enjoy aja dengan dosa-dosa kecil. Wal khiyanah minal kabair, kata beliau, dan khianat termasuk dosa-dosa besar. Wahya ahdu mali ahadin ghasban. Di sini beliau termasuk mencontohkan berarti, yaitu dengan seperti mengambil harta orang lain secara paksa, au sarikah, atau mencurinya. Bi ayyi sababin ya'khudhu mala ahadin bi ghairi idnihi wa bi ghairi istiqaq fa huwa khain. Ini contoh khain yang dikatakan oleh ulama berarti ya. Jadi ketika orang mengambil harta orang lain dengan tanpa izinnya, tanpa haknya, inilah orang yang berkhianat termasuk. Jadi berkhianat itu maknanya sangat luas berarti ya. Pencuri juga berkhianat, yang mengambil tanpa izinnya meskipun sebenarnya hanya pinjam atau termasuk khianat ya. Karena seharusnya dia minta izin dulu kepada pemiliknya. Makanya kenapa tadi orang yang bawa barang-barang kantor ke rumah kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi termasuk khianat? Karena berarti tanpa izin. Tanpa izin. Ya. Tanpa izin dari atasannya atau aturan yang ada. Misalkan kalau aturannya harus menulis dulu kalau untuk kepentingan pribadi sampai berapa hari, gunakan untuk apa misalkan, diizinkan tapi ada syaratnya misalnya. Maka syarat itu harus dipenuhi. Kalau bahkan sama sekali tidak diizinkan, apalagi ya, itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka amannya bagaimana? Amannya kalau memang itu barang-barang milik kantor, milik perusahaan, milik sekolahan, ya, milik negara yang merupakan tempat kita kerja, ya, sebagai pejabat misalnya, maka letakkan aja di kantor, jangan dibawa pulang, lebih aman. Selesaikan pekerjaan Anda di kantor, lalu pulang ke rumah adalah untuk keluarga Anda, dan itu sehingga lebih tidak mencampur adukan antara dua pekerjaan, atau akhirnya malah membawa pekerjaan kantor ke rumah, membuat stres yang di rumah. Plus tambah kita akhirnya malah memanfaatkan fasilitas kantor untuk orang rumah juga. Nah ini berkhianat. Nah, menambah PR sendiri jadinya, ya. Menambah PR sendiri. Ini tambahan mungkin ya, tidak disebutkan oleh Imam Zahabi di sini di kitab yang kita pegang, tapi ada dalam redaksi Muslim. Anna Rasulullah qala dzata yaumin fi khutbatihi, Rasul pernah bersabda dalam khutbahnya, wa ahlun nar khamsah, kata beliau ahli neraka itu ada 5. Ad-dhaif alladzi la zabra lahu, alladzina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala malan, wa khainul ladzi la yakhfalahu tama'un wa in daqqa illa khanah, lil akhiri. Kemudian disebutkan di antaranya 5 itu, maksudnya di antaranya adalah khain, orang yang berkhianat, alladzi la yakhfalahu tama'un, yang ketamakannya tidak tersembunyi. La yakhfalahu tama'un, yani sampai ketamakannya dia tidak tersembunyi. Wa in daqqa illa khanahu, kalau dia ya, melakukan sesuatu maka kecuali mengkhianatinya. Nauzubillah, ya. Jadi ini termasuk penghuni neraka kata Nabi. Dan dalil ini sekaligus menjadi dalil bahwa
menunjukkan khianat itu memang dosa besar maksudnya gitu ya. Karena Nabi menyebutnya ahlun nar. Ahlun nar khamsah. Berarti orang yang terancam untuk masuk neraka kalau dia berbuat dan tidak bertobat. Dan kalau bertobat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa orang yang berkhianat ya. Karena tidak ada dosa yang ditobati kecuali Allah menghapusnya. La at-taibu minad danbi kaman la danbalah. Orang yang bertobat dari dosanya maka tidak ada dosa sama sekali. Baik. Mungkin ini ma'asyiral ikhwah ya. Yang disebutkan ya. Dan yang dicontohkan Syekh Utsaimin ada satu lagi sebenarnya, yaitu imam. Tapi ini mungkin perlu dibacakan karena di kita sebagian memang ada yang memang jadi imam ya, bukan kita hari ini yang ada di sini, tapi bisa jadi di luar sana. Ada yang tugasnya jadi imam. Dan pernah saya baca juga dalam kitab lain bahwa termasuk khianat kalau diamanati jadi imam tapi dia tidak menjaga hafalannya. Jadi padahal waktunya luang. Imam kan berarti cuma pas waktu sholat. Sahih. Dia digaji jadi imam maksud saya. Digaji oleh sebuah masjid atau sebuah bahkan mungkin negara, ada juga negara yang punya imam-imam yang digaji, bisa juga. Atau kerajaan seperti kerajaan itu biasanya gaji, ya, atau yayasan yang memang menebar apa imam kemana-mana, punya masjid di mana-mana dan imamnya ada, termasuk tidak amanat ketika dia tidak memurojaah hafalannya, ya, karena dia waktunya luang, ya. Kalaupun dia bekerja harus seizin yang memperkerjakan dia. Misalnya dia di waktu luangnya ada waktu juga untuk jualan misalnya. Kalau diizinkan, diizinkan, nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada waktu di mana dia memurojaah hafalannya. Karena dia jadi imam, jangan melulu hafalannya itu aja, ya. Seperti nggak seolah-olah nggak ada perubahan. Imam itu terus hafalannya, nggak mungkin kan? Kan 30 juz, masa hanya itu? Berarti dia kurang murojaah. Berarti dia berkhianat. Karena dia digaji untuk itu, digaji untuk menjadi imam. Syekh Utsaimin di sini mencontohkan di antara bentuk perbuatan mengkhianati amanat adalah seorang yang diangkat menjadi imam masjid untuk mengimami kaum muslimin sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya. Kemudian ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terkadang ia datang ke masjid lebih awal, ya. Dan pada waktu yang lain dia datang terlambat, jadi tidak komitmen. Padahal harusnya sesuai dengan waktu yang disepakati, ya. Suatu waktu yang memanjangkan sholatnya tanpa alasan syar'i, tetapi di waktu lain sholatnya tergesa-gesa, tidak memperhatikan kondisi jamaah yang ada di belakangnya. Ini termasuk kata beliau mengkhianati amanat, ya. Jadi seenaknya lah istilahnya gitu ya. Tidak memandang fikih dengan baik. Fikih bagaimana? Ini ada orang tua berarti harusnya dipendekkan bacaannya, ya. Jadi imam memanjangkan seenaknya, mengikuti dirinya lagi senang baca Quran kemudian baca sebanyak-banyaknya. Lah Ustaz, tapi Nabi kan bukannya pernah baca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, ya. Itu sebenarnya sholat pribadi beliau. Sholat pribadi, tapi datang orang ikut sholat bersama Nabi. Akhirnya juga mental sendiri juga. Nabi lagi sholat sendiri. Kalau sholat sendiri terbebas, orang mau bacaan berapapun, kalau mampu bahkan mungkin setengah Quran, tidak masalah, ya. Meskipun para ulama mengatakan tidak boleh menghatamkan lebih dari 3 hari. Jadi paling cepat 3 hari. Ala kulli hal, yakni berarti mengkhianati amanat ini bisa dalam segala sektor gitu ya. Karena ternyata yang ibadah yang sifatnya juga baik, pekerjaan yang baik, ustadz, imam, itu pun bisa mungkin tidak amanat, jatuh dalam penyalahgunaan, penyelewengan amanat, apalagi pada sektor-sektor duniawi yang biasanya kecenderungannya di kita ini gajinya lebih besar, ya. Semakin besar pendapatan atau gajinya biasanya juga lebih besar amanatnya otomatis. Ketika amanatnya lebih besar berarti hati-hati, ya, jangan sampai menyalahi amanat
karena berarti risiko atau dosanya juga lebih besar. Nah, jadi mungkin ini bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan? Ibu, silakan Ibu. Guru ngaji. Orang tua dari murid itu memberi hadiah. Guru ngajinya digaji? Guru ngajinya per anak ngasih 25.000 per bulan. Bukan digaji. Jadi anak-anaknya bayar gitu 25.000 Privat ya. per bulan. Oh ya. Nah, terus orang tuanya itu kalau mau puasa suka ngasih, ada yang ngasih kerudung, ada yang ngasih uang gitu. Kalau Harus ditolak apa diterima ya? Kalau ditolak juga nggak enak. siap. Paham Bu, kalau yang seperti itu lebih aman. Maksudnya lebih aman karena bukan gaji negara, bukan gaji yayasan, jadi buka pribadi kan. Tidak masalah, tidak masalah diterima. Bukan masuk larangan yang tadi. Jadi yang tadi itu yang sudah pekerjaannya lalu diberi hadiah. Ya? Berarti itu nggak salah ya? Nah, dengan tetap kita tidak memperlakukan berat sebelah ya. Tetap semua sama di mata kita, bahwa yang sering ngasih hadiah ataupun tidak ya tetap Nah, itu kan aturan yang kita buat sendiri sebenarnya ya. Beda dengan yang digaji negara, aturannya harus ngikutin kan, atau yayasan ngikutin yayasan. Para ulama pun menyebutkan yang khususnya yayasan beda dengan negara ya. Kalau yayasannya membolehkan pun jadi boleh. Yang tadi hadiah tadi, misalkan jadi wali kelas boleh diambil misalnya, maka pun jadi boleh. Atau kalau pengen aman, kalau yang tadi mah jelas ibu pasti boleh, harusnya boleh. Kalau yayasan saja mungkin bisa boleh ketika kapan? Jadi misalkan semua orang yang mau ngasih melalui satu pintu. Ada pintunya misalkan di yayasan adalah bagian dakwah sosial atau bagian, ya itulah bagian itu ya. Ada ngurusi yang mau nginfak gitu. Pokoknya infak itu dikumpulkan, nanti dibagi di akhir tahun misalnya ke semua guru, OB, semua harus dapat. Karena yang mensukseskan pendidikan itu bukan hanya guru, satpam juga termasuk. Kalau satpamnya kurang ajar misalnya ya anak murid kita juga kurang ajar. Jadi kalau sudah lembaga pendidikan kompleks, semua berperan sebagai guru, semua berperan sebagai pendidik pada kapasitasnya masing-masing. Contohnya satpamnya ngerokok, dia mengajarkan nggak baik berarti. Nggak mungkin dong dalam lembaga pendidikan seperti itu, nggak boleh. Atau satpamnya cara duduknya tidak benar, nah, atau OB-nya ya mengajarkan kekerasan misalnya. Ada anak yang mungkin nggak sengaja buang sampah sembarang langsung dihardik. Padahal mungkin masih bisa ditegur baik-baik, diingatkan, dek, ini tong sampahnya bukan itu ya, misalkan. Masih bisa. Jadi dalam lembaga pendidikan ya semua itu stakeholders lagi. Semua itu tergabung dalam pendidikan. Makanya kalau antum mau mendirikan seperti ini ya harus menyiapkan orang-orang yang juga yang konsen terhadap pendidikan. Satpamnya juga bagus. Ya, jadi kalau nggak servisnya nggak bagus ya diajarin. Ini loh kalau ada tamu senyum misalnya. Terus pelayanan baik. Sodorkan dulu minum, jangan ditanya aneh-aneh. Duduk Pak, minum. Misalnya ada SOP-nya. Ya, minimal ada diajari cara kerjanya pokoknya. Standar operasional, prosedur, pokoknya begitu ya Pak ya. Jadi ada jobnya dituliskan, dipaham, biar dia paham jobnya itu gini, paham dia. Bekerja jadi tahu caranya. Kayak di kafe ya, biasanya yang pelayanan itu biasanya bagus-bagus. Kenapa? Karena untuk menarik pelanggan sama sebenarnya nggak beda jauh lembaga Islam
sekolah khususnya, itu kan lama-lama juga kayak lembaga pendidikan tuh mirip dengan bukan 100% enggak profit juga. Ya ada profitnya. Ya, tapi ada sosialnya juga, tidak melulu ngambil profit. Tapi maka tetap harus ada pelayanan, tetap ada memandang mana yang harus ya kita berkorban, mungkin juga harus memberikan pelayanan kepada orang tua dan seterusnya. Intinya ya semua seperti ini berkaitan juga dengan amanat, intinya tidak terlepas dari itu. Amanat sebagai petugas kebersihan, keamanan dan seterusnya, semuanya amanat juga dalam pendidikan. Makanya di lembaga Islam misalnya perlu ada ustadznya tetap yang diseniorkan, atau ustadz-ustadz yang bisa mengajar yang semua pegawai, baik dari gurunya harus ngaji. Kalau enggak nanti enggak sinkron ya, manhajnya diperhatikan, akhlaknya, masya Allah. Ini Pak Nur mau dirikan sekolahan insya Allah Pak ya. Iya, jangan lama-lama. Jangan kemudian minoritas kemudian jadi minoritas dulu. Besok jadi mayoritas Pak ya. Bikin sekolahan di sini ya. Itu yang sudah mulai yang sudah mulai minta dijual, dipoto aja Pak. Ayo bebaskan yuk buat bikin sekolah Islam. Ya ada donatur. Intang surullah yang surgom. Wa yusabbit akdamakum. Tipe anak memang biasanya ngasih motivasi. Kalau saya nggak bisa mendirikan juga. Tapi beberapa orang yang saya motivasi sekarang sudah punya lembaga semua. Beberapa pengajian-pengajian yang saya sindir sekarang sudah punya lembaga juga. Mereka bersatu untuk mendirikan sekolahan dari mulai TK, SD, SMP, masya Allah. Intinya dakwah. Kalau tidak ada, itu pengaruhnya memang masya Allah. Umat pada rusak terus. Tapi kalau ada, step by step pasti pengaruhnya dahsyat. Dahsyat. Coba aja di sini nggak ada ceramah sama sekali. Minoritasnya benar-benar tambah hilang mungkin. Tapi kalau ada ya tetap bertahan. Lama-lama juga makin banyak, makin dapat hidayah dan seterusnya insya Allah. Ada yang lain Bu? Bisa ditanyakan yang lain? Cukup? Masnya dari Ngacung loh, yang baju merah. Mau nanya apa Dek? Baik, kita cukupkan kalau tidak ada. Naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.